Haleluya, di Livingwood kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya, dengan penuh sukacita katakan Shalom. Jemaat Tuhan, keluarga besar dari NDC, kami mengucapkan Happy Sunday, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah, menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya setiap kita siap diberkati Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita, saudara. Mari buka hati kita untuk menyembah Tuhan. Semua karena kebaikannya, semua karena anugerahnya. Thank you Jesus. Mari bawa hatimu bersyukur, berterima kasih. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my day I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Bersyukur saudara buat kasihnya. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my day I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Katakan, I love your voice. Mari puji Dia. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. Bersyukur karena God. And all my life you have been faithful. Amen. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari dalam hadirat Tuhan saya mengundang kita bangkit berdiri. Mari kita bersyukur menyembah, haleluya. Thank you for your goodness, oh God. Kasih-Mu yang menaungi kami, anugerah-Mu yang menaungi kami Tuhan. Mari kita bersyukur, katakan, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Come on, church. Your goodness is running after, it's running after me. Running after, it's running after me. With my life laid down, I've surrendered. I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Jemaat Tuhan,
Yes, you are. All my life. Mari sama-sama. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. And all my life, you have been faithful. And all my life, you have been so good. With every breath that I have left, oh, I can sing of the goodness of God. Katakan saudara, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang baik, Bapa yang setia, yang menaungi kami dengan kasih dan kebaikan-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu sore hari ini Tuhan. Berikan kami hati penyembah, berikan kami hati pemuji. Kalau kami buka suara kami, penyembahan kami, karena kami tahu Engkau Bapa yang luar biasa bagi kami. Setiap kita yang mau memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita, saudara. Siap memuji Tuhan, tepuk tangan yuk. Amin. Siap menari buat Tuhan kita. Hey, come on. Woo. Haleluya. Come on, semua menari bagi Raja kita. Menarilah, jangan lelah, bersama memuji Dia, sebab kuasa-Nya dinyatakan bagi yang mengasihinya. Katakan, ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasa-Nya. Hey! Oh, 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 hey! Oh, 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 oh. Lagi saudara, come on. Oh, 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 oh. Hey! Menarilah, jangan lelah, bersama memuji Dia, sebab kuasa-Nya dinyatakan bagi yang mengasihi. Siapa memuji Tuhan? Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasa-Nya. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasa-Nya atasku. Hey! Haleluya. Mari bertepuk tangan. Mari menari buat Tuhan kita, Dia Raja kita. Dia sumber sukacita kita. Amin. Hey. Hey. Come on. Haleluya. Menari buat Raja segala Raja, Yesus Tuhan. Amin. Bersorak bagi Tuhan kita. Oh, 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 oh. Lagi. Oh, 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 oh. Boleh saudara saja. Amin. Tetap bersukacita. Amin. Nyata kuasa-Nya.
bersuka cita lagi. Oh, 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 oh. Berikan tepuk tangan buat Tuhan sumber sukacita kita, saudara. Mari umatnya bangkit. Mari serukan nama yang memberikan kemenangan, nama Yesus Tuhan. Mari tepuk tangan, come on. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Katakan, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bersorakkan di sini dulu, come on. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, takkan kuasanya. Come on. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Say, nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Haleluya. Nama Yesus kemenangan kita. Sebab itu mari bangkit, mari bersorak berseru dalam nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Dengan iman kita percaya, saudara. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Boleh angkat tangan kita, yuk. Nama benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus dia. Lagi angkat tanganmu, nama Yesus. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Katakan, saudara. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Haleluya. Nama Yesus sumber kemenangan kita. Nama Yesus sumber pengharapan kita. Nama Yesus sumber segalanya. Pada tepuk tangan buat Tuhan kita. Bangkit bersamamu Tuhan. Bersorak menyerukan namamu Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Saudara saja, yuk. Nama. Amin, saudara. Nama. Mana suaranya lebih dahsyat lagi? Nama Yesus di atas segalanya. Bersama-sama. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Bangkitkan dengan imanmu, katakan nama Yesus di atas segalanya. Yang percaya katakan nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus sumber segala-galanya. Berikan tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara.
Shalom, saya Samantha Juwita, senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Ibadah Usia Indah Kamis 27 Maret diliburkan. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Pembangunan NDC Peak 2 Dekor masih terus berlangsung. Ini semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan bagi gereja kita. Pekerjaan yang terus dilakukan meliputi pengecoran pelket, kolom, dinding precast GWT, serta pembangunan lantai 5. Tetaplah berdoa bagi pembangunan NDC Peak 2 Dekor agar pengerjaan berjalan sesuai perencanaan. Dukungan dana dapat diberikan melalui transfer bank dan laporan keuangan tersedia pada TV Science. Bangun dan jagalah pertumbuhan rohani saudara bersama keluarga seiman di dalam KOR. Kita akan kuat dan menang karena saling mendoakan. Daftarkan diri Anda melalui counter ibadah atau aplikasi NDC di menu Join KOR. Untuk mendapatkan foto-foto ibadah di NDC, saudara dapat follow akun Instagram NDC Lenses. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan Tuhan Yesus memberkati. Kami hidup karena kami percaya janji-Mu Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu ya dan amin bagi kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya kepada-Mu Tuhan satu-satunya Allah di hidup kami. Mari katakan sama-sama. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Saya mengundang dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku
harapan kita. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya angkat tangan kita, deklarasikan iman kita, katakan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau Yesus, Kau segalanya bagi kami. Ini iman percaya kami. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan dengan iman kita. Ku percaya. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan. Kami percaya Kau Allah segalanya. Janji-Mu ya dan amin. Kau menuntun langkah kami. Kau memegang hidup kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Karena Engkau Allah pembela kami. Kau penolong yang sudah terbukti Tuhan. Sebab itu kami naikkan syukur kami. Terima kasih apapun yang kami hadapi. Bersama dengan Tuhan kami cakap melakukan segala perkara. Haleluya Tuhan. Kami datang menyembah. Mari buka suara kita. Kami datang bersujud. Oh, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau Allah kami, Kau layak dipuji. Kau layak ditinggikan. Kau layak dimuliakan. Hosana, haleluya. Bersorak haleluya. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu. Kau yang hadir, Kau yang bertata di atas pujian kami. Kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Hadirat-Mu Tuhan kami rindukan, kuasa-Mu dinyatakan Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat dan syukur. Haleluya. Ajar kami bersyukur Tuhan, bahwasanya kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Mari setiap kita bersyukur, katakan Engkau baik Tuhan. Kau sangat baik. Kau beri hati yang percaya. Kami hidup karena janji-Mu, karena firman-Mu. Haleluya. Mari angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan, bersyukur setiap kita. Ku percaya janji-Mu ajaib,
Dengan segenap hatimu katakan Yesus segala-galanya. Segalanya. Nyanyi buat Yesus katakan. We declare our faith in you Jesus. We believe in your word. In your name Jesus. Amin. Ku berserah. Ajar kami berserah. Karena ada kekuatan Tuhan yang baru bagi kami. Haleluya. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya kami berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya kehadiran Bapak Ibu sekalian tidak secara kebetulan di tempat ini. Mungkin di antara saudara saat ini sedang menghadapi masalah, pergumulan, kesulitan, himpitan, sakit, penyakit. Mungkin orang yang saudara kasih sedang terbaring sakit. Tapi saudara percaya akan janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kita. Kalau saudara percaya akan janji Tuhan, saudara yang datang dengan masalah, pergumulan, kesulitan, himpitan, sakit, penyakit, saudara boleh angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Saya suka mengatakan buat jemaat Tuhan, kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Kalau kita turun tangan itu artinya kita merasa mampu dan Tuhan tidak menolong kita. Tapi kalau kita angkat tangan kita berarti berserah kepada Tuhan, percayakan janji Tuhan. Dan ketika kita angkat tangan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Dia pegang tangan kita. Ketika Tuhan pegang tangan kita, sesuatu yang luar biasa pasti terjadi dalam kehidupan kita. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Ada suami yang mengangkat tangannya, ada istri yang mengangkat tangannya, ada orang muda yang mengangkat tangannya. Ada di antara kami sedang mengalami masalah pekerjaan, masalah karir, masalah usaha, bisnis, hutang piutang yang belum terselesaikan. Ada di antara kami yang belum mendapatkan panggilan pekerjaan. Ada di antara kami Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Orang yang kami kasih sedang terbaring sakit. Tapi kami angkat tangan kami karena kami percaya pada saat kami angkat tangan kami, Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Turun tangan, ketika Engkau turun tangan, pegang tangan kami. Sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang punya masalah ada kelepasan, ada kemenangan, ada keajaiban, pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kami percaya akan janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan berbicara buat kami. Karena firman Tuhan adalah pelita terang buat setiap langkah hidup kami. Kami percayakan Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami. Jadikan hati kami tanah yang subur. Supaya firman Tuhan berlipat kali ganda dihasilkan dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Yang percaya sekali lagi katakan bersama dengan saya. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan berkati. Shalom Bapak sekalian, silakan duduk. Tidak terlambat saya mengatakan selamat Natal, selamat Tahun Baru. Dikit lagi sinciaan, jangan lupa ampaunya. Haleluya. Saya akan bicara tentang New Year, New Habit, New Future. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang New Year, New Habit, New Future, setiap tahun ada satu tradisi yang disebut dengan resolusi tahun baru. Ini adalah janji komitmen seseorang kepada dirinya sendiri di awal tahun. Untuk mengubah kebiasaan, mencapai tujuan, memperbaiki hidup. Supaya kita jadi pribadi yang lebih baik
Hasil survei mengatakan biasanya kategori resolusi itu meningkatkan kesehatan dan kebugaran, menurunkan berat badan. Saya termasuk yang sukses membuat resolusi berapa tahun yang lalu. Dulu berat saya 97,5. Pak Pastor Ivan pernah jadi saksinya. Dulu saya kalau pakai baju ini kerah tidak bisa dikancing. Kenapa? Karena leher saya dijajah oleh lemak. Itu masalah saya dulu. 97,5. Tapi saya bikin resolusi. Saya mau turunkan berat badan saya. Saya skip makan malam. Saya nggak makan nasi, cuma lontong sama ketupat saya makan gitu. Itu mah saudaraannya gitu ya. Jadi saya skip makan malam, saya skip makan nasi. Turun ke 92. Dari 92 saya coba olahraga, saya coba lari. Lari dari masalah, lari dari persoalan. Dari 92 turun ke 88. Dari 88 istri saya yang di depan ini jorokin saya saudara. Kemana? Jadi member Selfit Celebrities Fitness. Makanya saya jadi selebritis bertahun-tahun saudara. Maksudnya membernya ya. Saya ikut nge-gym. Dan ternyata di tempat nge-gym saya tambah semangat. Di tempat nge-gym dari 88 turun ke 75. Dan setelah itu 75 saya berjuang lagi. Ya, saya ikut pilkada. Enggak. Saya terus berjuang. Sekarang 71,5. Ratan. Tolong kamera, tolong kamera. Hasil resolusi. Saya bilang kalau saya khotbahin jemaat harus berubah. Saya juga berusaha berubah. Ya. Sehingga kalau jemaat bilang sama saya, Pak Amos, dulu saya kenal Pak Amos. Gemuk. Itu jemaat perjanjian lama. Kita pengen mengelola keuangan dengan lebih baik. Biasanya begitu ya. Pengen meningkatkan kualitas hubungan pribadi. Aduh Pak, teman saya toksik semua Pak. Gitu ya. Pengen mengembangkan pribadi, belajar keterampilan baru. Bisa lebih terorganisir hidup kita. Kita berhenti dari kebiasaan buruk. Berhenti ngerokok. Berhenti mengkonsumsi alkohol. Kita meningkatkan kesehatan mental. Mengurangi stres. Mencari kebahagiaan hidup yang lebih baik lagi. Tapi mohon maaf. Ada kabar buruknya. Perlu dicatat. Meskipun banyak orang bikin resolusi di tahun baru. Tingkat keberhasilannya cenderung rendah. Penelitian mengatakan hanya sekitar 8-9% orang yang berhasil mencapai resolusi mereka. Sebagian besar hanya dalam hitungan minggu bulan pertama setelah resolusi dibuat mereka gagal total. Sebuah aplikasi Strava, saya ambil dari sebuah data, katanya mencatat sekitar 800 juta aktivitas dari orang-orang yang pakai aplikasi ini. Memprediksi bahwa hampir 80% orang yang membuat resolusi tahun baru akan meninggalkannya pada tanggal 19 Januari. Belum sinciaan, udah gagal. Mengapa banyak orang gagal untuk berubah? Karena kebiasaan lama lebih mudah dilakukan. Cara kerja otak itu selalu memilih jalur yang lebih mudah. Sama seperti kita saudara pakai aplikasi Waze, pakai aplikasi Google Map. Dia akan tuntun kita ke jalan yang lebih mudah. Otak kita juga begitu. Otak manusia cenderung memilih tindakannya memerlukan sedikit usaha. Kebiasaan lama susah dirubah karena sudah secara otomatis. Sementara kalau kita pengen berubah, pengen meninggalkan yang namanya bad habit, kita melakukan yang namanya new habit. Habit yang baru membutuhkan usaha sadar yang lebih besar. Ketika bangun pagi kita sel waker. Ketika waker bunyi jam 5, alarm berbunyi. Kita cenderung menekan yang namanya tombol snooze. Karena kenapa? Otak memiliki kenyamanan tidur lebih lama daripada bangun. Apalagi musim hujan. Aduh. Kita lebih memilih makanan cepat saji daripada masak makanan sehat. Karena memilih makanan cepat saji. Tidak perlu capek-capek masak. Nggak perlu capek nyuci dan segala macam ya. Nggak. Apalagi mama. Betul ya mama ya gitu ya. Kalau kita asik main dengan HP. Kita malas olahraga. Setelah bekerja seharian kita scrolling di HP. Padahal kita ini udah jadi member fitness gitu ya enggak. Tapi ternyata scrolling HP. Di tempat fitness aja saya lihat tuh. Karena saya masih nge-gym nih saudara. Saya lihat dia duduknya saudara. Pakai alat cuma 5 kali. Itu pun juga. Main HP-nya 5 menit. Saya mau pakai tuh alat. Saya tengking dia. Iblis aja setengking. Apalagi kau yang malas-malas. Cuma main HP di tempat nge-gym. Buang-buang waktu. Kok saya jadi malah marah ya. Karena otak kita terasa lebih nyaman main HP daripada olahraga. Demikian juga kita beli barang-barang yang sebenarnya kita nggak perlukan. Gara-gara di TikTok kita lihat promo
keranjang kuning, kita pindahin ke keranjang kuning. Sehingga kita rasanya ada kepuasan instan. Gak pikir panjang setelah kita beli itu barang, kita gak perlu. Kita pada saat merokok, banyak orang yang ngomong sama saya, Pak saya merokok karena kalau stres Pak pikiran banyak, kantor aduh Pak. Apalagi pimpinan saya itu manajemen yang baru. Aduh Pak saya mesti keluar dari kantor, di ruangan kantor saya mesti ngerokok karena saya kok kayaknya gak bisa lepasin. Karena otak kita bekerjanya begitu. Saudara-saudara, your habits will determine your future. Kebiasaan kita menentukan masa depan kita. Our life change when our habits change. Dulu ada orang yang namanya John Newton. Kebiasaannya apa? Itu mulutnya bonbin, kebun binatang. Mulutnya itu penuh dengan sumpah serapah. Kebiasaannya suka cursing, tuh bahasa Inggrisnya suka ngutuk. Bisnisnya sudah tahu, jual beli budak. Dia beli budak di Afrika, bawa ke Eropa. Itu kerjanya John Newton. Tetapi saudara satu kali ada badai besar. Dan seluruh kapal, awak kapal berkata sama John, John ini karena kamu suka ngomong hal-hal yang negatif. Suka cursing, suka kata-kata mengutuk. Kamu ini buat kami semua mau cilaka. Saudara-saudara biasa kalau orang udah kefefet apa saudara? Kefefet, bukan kepepet lagi. Kefefet. Kepepet itu biasa, kefefet luar biasa. Dia minta ampun sama Tuhan. Dia berdoa, Tuhan saya tahu saya manusia berdosa. Tuhan tolong saya. Itu kapalnya mesti karam dan mereka semua mesti mati. Tapi Tuhan tolong. Tiba-tiba kapalnya saudara mengalami keadaan yang lebih baik. Badai yang besar jadi teduh. Dan setelah itu dia sadar. Dia harus berubah. Dia tinggalkan pekerjaan jual beli budak. Dan menjadi hamba Tuhan. Lahirlah sebuah lagu yang berbunyi. Amazing grace, how sweet the sound that save a wretch like me. Cukup sampai sini. Jadilah seorang penulis lagu. Ini lagu himne Kristen yang disurvei. Yang paling populer dan terlama dinyanyikan. Dengan macam-macam versi. Saudara-saudara, successful people are simply those with successful habits. Saya percaya saudara di tahun yang baru ini. Semuanya mau mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Yang mau boleh lambaikan tangan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara harus berubah. Habit yang lama tinggalkan itu semua. Dan bagaimana caranya? Kita membangun kebiasaan baru yang berdampak besar pada hidup kita. Yang pertama, genapi hukum yang disebut dengan the law of mind. Apa itu the law of mind? Ini adalah hukum yang berkata, prinsip yang mengatakan bahwa pikiran manusia memiliki kekuatan untuk mengarahkan perilaku, membentuk kebiasaan dan mengubah kehidupan seseorang. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya pernah lihat dalam bahasa aslinya, semua yang benar. Itu artinya apa? Kita waspada terhadap pikiran hoax. Semua yang mulia, kita harus waspada terhadap pikiran-pikiran yang tidak terhormat. Semua yang adil, ini pikiran yang dipengaruhi firman Tuhan. Semua yang suci, pikiran suci yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Ada namanya semua yang manis, ini pikiran yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Semua yang sedap didengar, pikiran yang menguatkan. Semua yang bajikan, pikiran yang berkaitan dengan kuasa Tuhan. Patut dipuji, pikiran yang berkaitan dengan penghargaan. Dan Alkitab katakan, pikirkanlah semuanya itu. Kalau saudara sedikit ya belajar bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu lebih jelimet gramatiknya dari bahasa Inggris. Tensesnya lebih banyak. Dalam bahasa Yunani ada perintah yang cuma sekali doang kita lakukan. Tapi harus berkali-kali dilakukan. Contohnya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Itu bentuknya imperatif auris. Saudara ngerti gak? Saya juga gak ngerti. Ikuti aja. Jadi cuma sekali saya serahkan sama Tuhan kekhawatiran kita. Setelah itu gak boleh khawatir. Tetapi kalau perintah, carilah dahulu kayak Allah. Hendaklah kau berdua dengan roh. Efesus 5:18. Itu bentuknya bukan imperatif auris. Tapi imperatif present. Tambah bingung lagi, biarin. Ya. Imperatif present itu artinya apa? Pekerjaan yang harus terus menerus dilakukan. Perintah yang terus menerus secara kontinu harus kita lakukan. Contoh dalam Roma 12 ayat yang kedua. Nanti kita akan lihat nih ayat sedikit. Kata berubahlah. Itu bentuk yang harus terus menerus kita kerjakan. Nah, orang percaya diperintahkan dalam Filipi 4 ayat 8. Ini pikirkanlah. Itu artinya pikiran yang terus menerus berulang-ulang. Harus dipikirkan oleh semua orang percaya. Kenapa? Karena para ahli menemukan pikiran manusia itu
Memenuhi prinsip GIGO. Ikuti saya, saudara tiga. Garbage in, garbage out. Masuknya sampah, keluarnya sampah. Kalau pikiran yang masuk, bukan pikiran yang tadi kita baca di firman Tuhan. Sampah yang masuk, keluarnya sampah. Kalau isinya pikirannya kita negatif, kekhawatiran, kecemasan, hal-hal yang buruk. Kita gak suka sama orang, kita sering buang muka sehingga orang sering mungut muka kita. Itu karena pikiran kita yang masuk hal yang buruk. Garbage in, garbage out. Saya kasih contoh ekstrim dah. Saudara, tahun 2020, tanggal 5 Maret. Seorang gadis remaja 15 tahun. Bunuh seorang anak balita. Ngeri ceritanya. Di Jakarta, daerah Mangga Besar. Sampai polisi pakai psikolog. Karena ini wanita, ini anak gadis 15 tahun. Tidak ada perasaan bersalah. Dia bunuh itu anak balita, dia sembunyikan saudara. Di satu tempat, lemari katanya. Saudara polisi bikin penyelidikan. Ternyata nama gadis ini asalnya MF. Kecenderungannya psikopat secara psikologis. Karena pikirannya terobsesi dengan karakter film horor. Apa tuh? Chucky dan Slender Man. Dan dia sering nyiksa binatang sejak kecil. Itu gambarnya dikasih lihat sama polisi. Itu buku hariannya berisi gambar-gambar yang menyeramkan. Tulisannya menunjukkan gangguan emosi. Di Amerika ada yang namanya Joshua Cook. Dia tembak kedua orang tua angkatnya. Bukan karena dia benci, tapi terobsesi pikirannya dengan film The Matrix. Film ini diperankan oleh Keanu Reeves, teman SD saya. Bukan. Dia terobsesi dengan film ini, saudara. Dalam pikirannya, membunuh orang tua angkatnya adalah cara untuk melarikan diri dari dunia yang dia yakini seperti simulasi dalam film The Matrix itu. Di Amerika ada orang yang namanya James Holmes. Dia masuk di sebuah bioskop. Pemutaran perdana film Batman. Saudara-saudara, dia bunuh 12 orang. Melukai puluhan orang. Ada orang Indonesia di dalam bioskop itu. Yang juga ikut terluka. FBI pikir dia adalah seorang teroris. FBI pikir dia terkait dengan satu jaringan teroris. Tapi ternyata tidak. Apartemennya ditemukan. Semua aksesoris The Joker memenuhi apartemennya. Saudara tahu kan kalau film-film superhero di Amerika? Ya, kalau saudara tahu film yang namanya Batman, Spider-Man, apalagi Cemen. Itu kan ada tokoh-tokoh antagonis atau musuhnya. Nah musuhnya Batman ada yang namanya The Joker. The Joker ini killing people just for fun. Jadi bunuh orang tuh cuma buat senang-senang. Itu The Joker punya karakter. Itu masuk dalam pikirannya si James Holmes. Yang membuat Amerika kaget. Dia pernah jadi mahasiswa program PhD, program doktoral. Ilmu yang diambil adalah neuroscience, ilmu saraf. Dia saraf sendiri. Ada satu ungkapan dalam bahasa Inggris. Watch your thoughts, for they become words. Watch your words, for they become action. Watch your actions, for they become habits. Watch your habits, for they become your character. Watch your character, for it becomes your destiny. Yang artinya jangan buang sampah sembarangan. Hati-hati dengan pikiranmu, karena itu akan menjadi perkataanmu. Hati-hati dengan perkataanmu, karena itu akan menjadi perbuatanmu. Hati-hati dengan perbuatanmu, karena itu akan menjadi kebiasaanmu. Hati-hati dengan kebiasaanmu, itu menjadi karakter. Hati-hati dengan karaktermu, karena itu akan menentukan masa depan hidupmu. Sebuah penelitian dari San Francisco University Fakultas Kedokteran menyebutkan bahwa manusia 80% kecenderungannya pikirannya bersifat negatif. Kita marah sama orang. Pikirannya muncul selalu adalah gue sebel banget sama dia. Gue gak bisa lupain kelakuan dia. Kalau gue maafin dia, dia malah ngelunjak. Gue merasa gampang aja dibegoin. Itu dia. Kalau orang punya kebiasaan marah. Kalau orang punya kebiasaan kecanduan medsos. Ngomongnya bentar lagi deh, cuma scrolling bentar aja. Kalau gue gak buka medsos, gue ketinggalan update dong. Kalau kebiasaan gosip, sudah tahu gosip digosok makin haleluya. Gue cuma cerita doang kok. Biar pada tahu aja kelakuannya gimana. Nggak salah dong kalau gue sharing berita ini ke orang lain. Itu yang ada dalam pikiran kita. Kita dengki, kita iri. Dia kok bisa ya punya semuanya. Sedangkan gue udah kerja mati-matian. Tapi gak dapat apa-apa. Gue kerja BP7 berangkat pagi-pagi pulang petang-petang. Penghasilan pas-pas ada
Kenapa dia selalu lebih berhasil dari gue ya? Kayaknya hidup ini gak adil banget. Kalau aja gue punya apa yang dia punya, hidup gue pasti lebih bahagia. Kita punya kebiasaan pikiran khawatir. Gimana kalau ini gak berhasil? Gue pasti bakal rugi banget. Aduh, masa depan gue kayaknya gak jelas banget. Gimana kalau gak ada jalan keluar? Kalau ini gak sesuai dengan rencana, gue pasti gak bakal bisa bangkit lagi. Kita biasa ngutang. Ngomongnya gini dalam pikiran. Gue ambil utang dulu dah. Nanti kan bisa dicicil pelan-pelan itu pikiran kita. Gak apa-apa ngutang. Semua orang juga ngutang. Pak RT ngutang, Pak RW ngutang, Pak Lurah ngutang, Pak Camat ngutang. Semua ngutang. Gitu. Kebiasaan mesti malas ke gereja, malas baca Alkitab. Pikiran kita adalah apa? Nanti aja baca Alkitabnya. Sekarang lagi sibuk banget. Kayaknya doa juga gak apa-apa sih besok aja. Toh Tuhan juga tahu gue capek banget. Gitu. Jangankan saudara jemaat, saya pun pendeta pernah punya pikiran negatif. Saya pernah khotbah depan saya ada seorang bapak. Waktu itu ibadahnya saudara hanya cuma sekitar gak sampai 20 orang di sebuah kebaktian saudara. Saya ingat ya di kota Makassar, ya di depan saya ini bapak, sebentar saya khotbah. Itu dia gak baca Alkitab, waktu itu zamannya masih mesti bawa Alkitab yang tebal-tebal itu. Semua bawa Alkitab, ini kebaktian full gospel businessman. Semua bawa Alkitab, ini bapak gak bawa Alkitab. Dan sebentar saya khotbah, dia begini. Di depan saya. Jadi kayak saya sama Pak Raymond begini. Ya, kan tempatnya juga di sebuah restoran di lantai 2-nya tuh. Ya. Jadi dekat banget. Saudara kalau belum pernah jadi pengkhotbah, saudara gak tahu stresnya. Saya pas lihat ini bapak, yang lain buka Alkitab, yang lain simak khotbah saya, yang lain buka mata. Ini bapak cuma tertidur, gak bawa Alkitab. Saya pikirannya langsung negatif. Rasanya saya mau deketin nih bapak, biar saya ngomong dengan muncrat-muncrat. Saya bangunkan dia dengan ilerku. Jujur saudara, hampir hari ini saya gak pernah terlupakan Pak Pastor Ivan. Sekitar 20-30 menit khotbah, waduh itu rasanya saya terganggu banget. Selesai ibadah, selesai kebaktian, ini bapak datengin saya. Dia berkata begini, Pak nanti malam Pak, habis ibadah makan di restoran, saya baru buka. Dia baru buka restoran di Makassar. Wih jangan tanya kalau restoran seafoodnya. Hauce. Tapi saya agak sedikit, ya bukan sedikit, udah kagak suka sama orang. Dia mau sogok gue nih. Tapi Pak Yusak Handoyo yang waktu itu jadi host, yang undang saya, bilang, ayo Pak Mas nanti malam. Ya Pak Yusak udah iya. Udah habis pelayanan makan di restoran. Dia udah sediain mejanya, selengkap dengan makanan yang duduk samping saya bilang dia pasti mau minta maaf nih. Mau ngaku dosa nih. Kasih alasan kenapa dia tertidur. Enggak, malah dia bahas khotbah saya. Dia ingat outline-nya. Sehingga saya tadi khotbah kayaknya gak pakai mic ya. Gak direkam kok dihafal semua. Dikasih ilustrasi udah kayak kita di core gitu, kayak di komsel kita. Wah saya jadi semangat nih. Semula saya negatif jadi positif. Dan waktu itu saya masih dijajah oleh lemak. Saya habisin semua makanan di meja. Kursi meja bangku saya cia semua. Selesai makan, ini yang buat saya kaget. Pak Yusak pas jalan mau ke mobil nih, selesai dari makan bersama. Dia bilangnya, Pak Mas, itu orang antik tuh. Kenapa? Iya, dia mah gereja gak bawa Alkitab, jenius tuh orang. Kenapa? Iya, dia kalau dengar khotbah gak bawa Alkitab. Tetapi ketika dengar khotbah dengan gaya yang kayak tertidur, itu dia simak semua. Saya kaget dengar begitu. Saya bilang, Pak Yusak ngomong dong dari tadi pagi. Pak Yusak nanya kenapa? Gue udah sebel sama dia seharian. Ternyata jenius. Makanya sekarang kalau saya khotbah, saya lihat dari jemaat tertidur. Itu jenius. Coba aja. Paling saya siram air. Kita cenderung pikiran negatif. Betul gak? Ya, makanya kita berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan ini. Tetapi berubahlah oleh budimu. Sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik berkenan pada Allah dan sempurna. Kata berubahlah, pembaruan budimu, kata budi knows, way of thinking. Saudara-saudara, dalam Alkitab kita diminta untuk merenungkan firman Tuhan. Alkitab berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Kata merenungkan. Kata Ibrani adalah haga. Haga itu seperti kayak orang komat kamit. Mengucapkan kata-kata sambil bergumam. Jadi kalau orang ngomong tuh komat kamit kan kita gak tahu dia ngomong apa. Tapi kita tahu dia mengucapkan sesuatu.
Itu yang disebut dengan kata aga dalam bahasa Ibrani-nya. Artinya apa saudara? Kita harus menjadikan pikiran kita ini saudara yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus masukkan dalam pikiran kita firman Tuhan. Pasti kita bisa berubah. Saya saudara di rumah itu punya banyak koleksi buku-buku kisah orang-orang yang luar biasa Tuhan rubah. Salah satunya kisah Nicky Cruz. Ini sampai dibuat filmnya. Dari gangster menjadi penginjil. Dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang namanya David Wilkerson. Pendeta David Wilkerson. Datang ini gangster saudara. Pemimpin geng namanya Mau Maus. Ini satu geng yang ditakutin di Amerika. Saudara-saudara, ini hamba Tuhan datang terus. Semula ditolak oleh si Nicky Cruz. Dilepehin lah atau dicuekin. Tapi hamba Tuhan ini terus-menerus datang. Terus-menerus datang. Kasih firman, terus-menerus membacakan firman. Dan akhirnya hati Nicky Cruz luluh. Ayat yang mengubah hidupnya adalah Yohanes 8:36. Ayat ini yang mengubah Nicky Cruz. Dia renungkan terus, dia pikirkan terus, dia masukkan dalam pikirannya. Kalau dia percaya kepada Kristus, Yesus yang dimasukinya adalah anak, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara-saudara, ada orang yang namanya Mel Trotter. Mel Trotter adalah seorang pemabuk. Ayahnya juga seorang pemabuk. Jadilah dia produk keluarga pemabuk. Ketika anaknya sakit, anak perempuannya sakit, bukan dibawa ke dokter. Malah sepatu anaknya di musim dingin di Michigan, Amerika Serikat. Diambil sepatu anaknya, dijual buat beli minuman. Karena dia punya kecanduan alkohol yang berat, alkoholik berat. Tidak dirawat anaknya, sepatu anaknya diambil, dijual. Kaget, anaknya tak meninggal. Dan rasa bersalah yang besar membuat dia berpikir, saya pengen bunuh diri aja. Saya ayah yang seperti apa. Saudara-saudara, dia putuskan untuk bunuh diri. Dia jalan di menuju sebuah danau di musim dingin di Michigan untuk menenggelamkan dirinya, bunuh diri di situ. Tapi puji Tuhan, dia lewat di sebuah gereja ibadah. Dia dengar puji-pujian, dia masuk ke situ. Ini pesan saya saudara, kalau saudara lagi putus asa, ikut ibadah. Ketika dia ikut ibadah, ada seorang bapak yang tidak dia kenal saudara. Tiba-tiba Tuhan kerahkan ini bapak, berdoa buat dia. Dan doa bapak ini menjamah hatinya. Dia ikut ibadah, hadirat Tuhan menjamah hidupnya. Dan sekarang kalau sudah buka Wikipedia, Mel Trotter bukan dikenal sebagai seorang alkoholik. Berdiri pelayanan yang disebut dengan Mel Trotter Ministries. Ini pelayanan ada hampir di seluruh wilayah Amerika. Menampung orang-orang yang pemabuk seperti dia dulu. Dan Tuhan pakai luar biasa bagi hormat kemuliaan namanya. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab berkata, berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sekali lagi saya mau tahun 2025 menjadi tahun yang penuh dengan berkat, anugerah dan kebaikan Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan itu akan membuat hidup saudara berubah. Tuhan memberkati saudara. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua adalah the law of actions. The law of action adalah hukum yang menyatakan bahwa tindakan nyata diperlukan untuk mewujudkan perubahan dan membentuk kebiasaan baru. Efesus 4, 20-21 berkata, tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran dalam dia. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Karena itu setelah kita menerima pengajaran mengenal dia. Karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah materi terpendam sulung pada mama kemarahanmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri jangan lagi ia mencuri, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh anugerah. Lihat kebiasaan lama. Old habits, bad habits. Apa itu? Dusta. Kemarahan, menyimpan kemarahan. Mencuri, perkataan kotor. Tapi lihat Alkitab katakan, kita harus memenuhi the law of action. Kita ganti dengan kebiasaan baru.
berkata benar seorang kepada yang lain, padamkan amarah, bekerja keras, melakukan pekerjaan dengan baik, dengan tangan sendiri. Perkataan yang baik untuk membangun. Saya mau sedikit lebih susah ya saudara ya, gak apa-apa ya. Siang-siang dikit gak apa-apa ya. Kenapa orang tuh susah berubah? Karena kebiasaan lama sudah tertanam kuat di otak. Tadi saya singgung sedikit tuh. Kebiasaan lama yang sering diulang membentuk sirkuit neuron yang kuat di otak kita. Itu seperti aliran sungai yang semakin dalam. Kebiasaan lama dikendalikan oleh bagian otak yang disebut dengan basal ganglia. Yang bekerja di luar kesadaran kita. Nah, otak kita itu mengejar kesenangan yang namanya dopamin. Otak kita mengejar high dopamin dari kebiasaan lama. Jadi otak terus mencari pengalaman yang memberi rasa senang sesaat. Meski belum tentu baik untuk kebahagiaan jangka panjang. Jadi kebiasaan lama sering memberi high dopamin ini membuat otak kita ingin mengulanginya. Tadi saya singgung sedikit, berat saya dulu 97. Saya skip makan nasi. Ya, istri saya tahu persis, saya tuh sukanya nasi goreng. Dulu kalau masuk restoran, nomor 1 Pak, gak perlu lihat menu, cuma nanya, ada nasi goreng? Nasi goreng. Saya pindahkan gunung nasi goreng ke perut saya. Tadi kan saya bilang, saya skip makan nasi selama bertahun-tahun. Cuma nasi, gak makan, apa yang saya makan? Lontong dan ketupat, itu saudara kembarnya. Saya saudara berhenti makan nasi. Saudara tahu, dulu kami tinggal di Pamulang. Malam itu ada tukang mie tek-tek, tukang nasi goreng, si Gondrong. Gondrong betul Mami? Gondrong. Saya bingung tuh rahasianya di rambutnya. Enak banget nasi goreng. Enak banget. Waduh. Ya enggak. Pokoknya dia lewat, biar udah kenyang nih. Ya, tapi kan dia tek-tek-tek. Wih, itu dari kamar. Ya. Saya udah pok. Dia udah tahu kode saya. Dia bikin langganan, dia bikin menunya. Wah. Tapi ketika saya mulai skip, apa yang terjadi? Dia tek. Saya cuma ngecek si kamar. Kenapa? Karena otak saya punya yang namanya high dopamin. Ya kan, kita kebayang, saya udah kebayang, aduh nasi goreng, aduh. Ya apalagi di rambutnya gondrong, ada rambut-rambutnya di nasi goreng. Jadi kita harus melemahkan. Ya, kalau kita mau nanam kebiasaan baru, kita harus melemahkan koneksi neuron yang sudah terbentuk melalui proses yang bahasa Inggris disebut dengan long term depression. Jadi kita perlu secara sadar mengidentifikasi pemicunya, menghindarinya, mengganti dengan kebiasaan baru. Jadi proses dari pikiran sadar yang disebut dengan cerebral cortex, setelah akan berulang-ulang, maka perilaku baru itu akan berpindah ke otak bawah sadar, basal ganglia. Akibatnya apa? Perilaku baru itu tanpa kesulitan kita lakukan. Contoh, ketika anak kita belajar nulis, apa setengah mati? Ikat tali sepatu, apa setengah mati? Berat kan? Sulit, struggle. Tapi sekarang kita nih, sudah bertahun-tahun seumur hidup, kita ikat tali sepatu nih kayak saya saudara. Kita gak perlu mikir. Makanya dulu ada pemain trompet namanya Louis Armstrong, ini top, penyanyi top di Amerika. Louis Armstrong itu pemain trompet, pernah satu kali diputusin oleh pacarnya. Gara-gara apa? Ketika dia habis pacaran, nganterin istrinya, pacarnya belum jadi istrinya, ke rumahnya ada kiss goodbye gitu. Sudah tahu karena kebiasaannya tiup trompet. Jadi bukan dia cium pipi pacarnya, dia tiup kayak trompet. Karena Louis Armstrong ini main trompet top, jadi ada yang nempel. Saudara, jadi kita harus membangun kebiasaan baru dengan taking actions. Orang gagal dalam resolusi karena tujuan yang terlalu besar dan tidak spesifik. Itu menjadi penyebabnya. Jadi kalau kita mengubah kebiasaan menunda, kita pakai metode 5 menit. 5 menit aja mulai. 5 menit aja. Kalau kita rasanya suka menunda, nanti aja. Coba aja 5 menit. Ketika sudah coba 5 menit, lama-lama kita bisa melanjutkan. Kebiasaan makan yang tidak sehat. Ganti makanan yang ringan. Kerupuk, kapas, kita makan. Kerikil ya. Kacang-kacangan. Ya. Sebelum makan minum segelas air biar kenyang. Kalau perlu 1 galon. Betul. Kembung ceritanya. Ya. Mengubah kebiasaan tidak berolahraga. 10 menit aja olahraga. Susah. 10 menit. Ya. Mulai jalan kaki. Nggak usah jauh-jauh. Ya. Dari Alam Sutra ke Bogor. Nggak usah jauh-jauh. Susah ya. Gitu.
Mengubah kebiasaan cepat marah. Ada yang disebut dengan 6 second pause. 6 second pause itu artinya begini. Otak kita itu saudara, seringkali. Siapa yang pernah kalau marah melakukan sesuatu yang kita sesali? Pernah ada orang marah, dia banting handphone, brak. Habis itu dia sedih, nangis. Kenapa? Handphonenya belum lunas, udah hancur. Kenapa? Karena pas dia buang handphone, dia banting handphone. Pikirannya saudara dikuasai oleh emosi, otak kanan. Dia harus pindahkan ke otak kiri. Otak kiri itu otak logika. Makanya lihat, tim musik ini rata-rata semua otak kanan. Karena otak kanan itu otak emosi. Lihat ini, tim musik sebelah kanan. Kalau jalan ke kanan, lihatin tim musik nih selalu ya enggak. Tim pressure worship ke kanan, lihatin, perhatiin. Ya. Kalau sudah pintar matematika, cenderung jalan ke kiri. Yang jalannya lurus cuma pendeta. Karena pendeta nggak bisa dua-duanya. Tahan dulu, hitung. Nomor 1, 01, 02, 03. Nanti saudara nggak jadi marah. Yang jadi, kenapa gue jadi begini, bego banget. Mengubah kebiasaan tidak bersaat teduh. Ya, kalau kita buka revive-nya NDC, itu nggak panjang-panjang. Ya kan, renungannya juga nggak panjang-panjang. Kalau saudara sekolah-sekolah teologi kayak saya, pusing saudara. Karena kalau kita baca literatur sekolah teologi, nggak ngerti kita. Betul nggak Pak Raymond ya? Cuma kita bilang haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan. Dengan iman kita baca, lulus gitu ya. Tapi revive dari NDC saya lihat sederhana, simple, tapi kita dapat. Ya. Never underestimate the importance of small steps. Mulai, taking action, just do it. Tadi Alkitab katakan saudara, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh budimu. Kata berubahlah, kata Yunani lah metamorfo. Kata metamorfo itu kata kerjanya. Tadi saya singgung, imperatif present. Jadi kata kerja yang harus terus-menerus kita lakukan. Perubahan kita harus terus-menerus, harus konsisten. Kata ini dipakai dalam proses metamorfosis kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu semula dari telur. Dari telur jadi ulet. Dari ulet jadi kefonfong. Dari kefonfong jadi kupu-kupu. Ikuti saya. Ya. Telur, ya, ulat, kefonfong, and kupu-kupu. Itu yang Tuhan mau. Saya mau kasih lihat satu video. Saya pernah khotbah di sebuah kebaktian. Ini di Roxy ibadahnya, GB Sungai Yordan. Ini many years back, bertahun-tahun yang lalu. Waktu mau diundang, saya dapat bocoran. Yang diundang pendeta hanya ada Ambonnya dan Bataknya. Nah, saya ada Ambonnya. Saya Itachi Amboina. Nama saya Amos Hosea. Karena papa saya itu Chinese. Seho, saudaranya Boboho. Itu papa saya. Tapi ibu saya Ambon, Famanuhutu. Seperti saya ini. Hasilnya nggak jelas. Hitachi, hitam tapi Cina. Nah, karena ada Ambonnya saya diundang. Ketemulah dengan orang yang namanya Niko Kili-Kili. Pas ketemu, ya saya tahu sedikit lah ngomong aksen Ambon. Saya bilang, Bung, beta dengar yang diundang nih cuma Ambon dan Batak ya. Iya, saya tanya kenapa, dia cerita. Karena ibadah ini disebut ibadah pemulihan. Kalau tidak salah namanya itu. Ibadah pemulihan jam 5 sore hari Minggu. Itu mantan-mantan preman. Kok bisa? Dia cerita. Dan ini kesaksiannya susah. Dari Niko Kili-Kili. Bisa videonya diputar ya sebentar. Sebentar aja nih, mudah-mudahan waktunya cukup nih. Dalam diri saya mengalir darah seorang pembunuh. Dan menghabisi nyawa orang adalah satu kebanggaan bagi saya. Sebetulnya saya ingin mau keluar dari lingkaran setan ini. Tapi nggak bisa. Suatu hari, Niko ditawari Inex dari Belanda. Saat ia mencobanya, tiba-tiba Niko merasakan sensasi yang dahsyat. Saya pakai Inex itu. Waktu saya pakai, ternyata saya overdosis. Darah keluar dari hidung, mulut, dan telinga. Dalam perjalanan, dingin sudah naik dari kaki saya perlahan-lahan sampai udah di leher saya. Sehingga waktu dingin udah sampai di leher saya. Itu saya cuma ingat satu lagu sekolah minggu. Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Dokter dunia tak sama dia. Sama dia, saya sakit, dia sembuhkan. Padahal saya nggak pernah ingat lagu itu. Udah lama sekali saya nggak pernah nyanyiin lagu itu. Tiba-tiba keangkuhan sang panglima runtuh dalam sekejap. Keegoannya takluk pada sentuhan sang pencipta. Dan setelah itu saya rasa gelap. Udah ini, saya pikir udah neraka nih pasti.
Waktu dokter katakan bahwa sebentar lagi, saya dengar suara dokter itu jauh sekali. Para dokter berdiri di samping saya. Waktu dia bilang sebentar lagi, saya teriak kencang-kencang, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Waktu saya teriak seperti itu, suster berdoa. Selesai, amin. 10 menit kemudian, dingin mulai turun perlahan-lahan sampai hati. Dokter bingung. Dokter bilang ini tidak pernah terjadi. Tapi itulah Tuhan Yesus yang ajaib. Sungguh suatu mujizat yang luar biasa. Niko lepas dari cengkeraman maut. Menyadari dirinya masih bernafas, Niko langsung mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Di tahun 98 akhir, saya bilang, Tuhan, saya berjanji mulai saat ini, dari ujung kaki sampai ujung rambutku, aku serahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Dia anak buahnya Hercules di bongkaran Tanah Abang. Apa yang dia lakukan? Dia layani itu teman-temannya semua. Dan ketika teman-temannya bertobat masuk di gereja pagi. Satu gereja ketakutan. Emang kita suka aneh. Kita berdoa, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru. Datanglah preman yang bertobat. Kita ketakutan sendiri. Dibuatlah ibadah sore khusus. Kenapa yang diundang pendeta mesti ada Ambon dan Bataknya? Ternyata mantan preman paling banyak Ambon dan Batak. Malu juga gue. Saudara-saudara, Niko Kili-Kili yang punya kebiasaan yang dia katakan sulit dia bisa tinggalkan. Tapi ketika kita hidup dalam Kristus, siapa yang dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang dalam kehidupannya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan, haleluya. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri bersama, mengucapkan 5 deklarasi iman. Saya selalu mengajak jemaat Tuhan di penghujung khotbah saya, mengucapkan 5 kalimat sebagai deklarasi iman kita. Supaya sungguh-sungguh firman Tuhan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Mari kita ucapkan 5 deklarasi iman ini. Dan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita menjadi manusia baru. Kita membangun suatu new habit dalam Kristus. Dan punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tolong bisa diklik. Oke, baik. Ya, mari kita ucapkan bersama-sama. 1. Saya yakin kebiasaan baru mengantar saya ke rencana Tuhan yang indah. 2. Dengan pertolongan Tuhan, saya ubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baik. 3. Saya perbaharui pikiran saya dengan firman Tuhan setiap hari. 4. Saya bertindak dalam iman untuk hidup dengan kebiasaan baru. 5. Saya jalani tahun 2025 dengan kebiasaan baru yang memuliakan Tuhan. Yang mau katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat ref lagu Ku Mau Seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Katakan sekali, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Katakan sekali lagi dengan iman, ku mau seperti-Mu Yesus. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, bolehkah saya bertanya, siapakah di antara saudara yang sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara? Siapa dari saudara yang sungguh-sungguh yakin dan percaya Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosaku? Kalau saudara sungguh-sungguh percaya dan yakin akan keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, seboleh angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Ketika saudara angkat tangan, ingatlah Tuhan bukan hanya mau menyelamatkan saudara,
Tapi kita harus dirubah menjadi seperti Yesus. Seperti firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 3:18. Kemuliaan Tuhan akan mengubah kita menjadi serupa dengan gambarnya Yesus Kristus. Ketika kita mengangkat tangan kita, mari kita sama-sama berdoa. Dan berkata, Tuhan, saya mau seperti Engkau Yesus. Semua kebiasaan lama saya, semua hal-hal yang buruk dalam hidup saya tanggalkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau menjadi manusia baru dalam Kristus. Saya mau terus diperbaharui dalam Kristus. Saya mau menjadi orang percaya yang dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi pelita dan terang dalam hidup langkah saya. Saya mau menjadi orang percaya yang hidup saya Tuhan, hidup kami Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Sehingga kami mengasihkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ketika hidup kami diperbarui dalam Kristus, kami percaya sesuatu yang luar biasa pasti terjadi dalam kehidupan kami. Ada satu masa depan yang Tuhan berkati dalam hidup kami. Kami percaya ketika manusia baru ada dalam hidup kami, ada kebiasaan baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Karena kebenaran firman Tuhan, karena kuasa Roh Kudus, maka kami melihat masa dalam hidup kami diberkati Tuhan. Pekerjaan kami diberkati Tuhan, usaha kami diberkati Tuhan, rumah tangga kami diberkati Tuhan. Apapun kami kerjakan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami, boleh datang ke rumah-Mu, boleh memuji dan memuliakan Engkau. Kami juga boleh dengarkan firman-Mu yang akan membentuk, mengubah hidup kami. Sehingga kami yakin percaya ketika kami berhasil merubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Maka tahun 2025 menjadi tahun kemenangan bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Amos Sosia yang sudah jadi berkat bagi setiap kami. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati pengembalaannya, sehingga apapun yang dikerjakan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan, biar setiap kami, jemaat-Mu di tahun 2025 mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ada mujizat, ada kemenangan, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tahun 2025 bukan tahun yang gagal, bukan tahun-tahun yang tidak baik. Tapi tahun 2025 kami mau katakan dengan iman bahwa tahun 2025 adalah tahun kemenangan, tahun mujizat, tahun percepatan, tahun pelipat gandaan bagi setiap kami. Apa yang hilang di tahun 2024, Tuhan akan berikan di tahun yang baru ini di 2025. Apa yang kami belum gapai, Tuhan akan memberikan di tahun yang baru, tahun 2025 ini. Kami yakin dan percaya berkali-kali Tuhan sudah menolong hidup kami ketika kami dalam kesesakan. Berkali-kali Tuhan sudah memberikan kami kekuatan ketika kami dalam kelemahan. Berkali-kali Tuhan sudah memberikan kami harapan-harapan yang baru ketika kami mengalami keputusasaan. Maka kami yakin percaya tahun 2025 adalah tahun yang begitu sempurna yang Tuhan akan limpahkan kepada setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terbeban berat Tuhan lepaskan, yang susah Tuhan hiburkan, yang tidak ada jalan keluar, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap kami. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Sebelum kami berpisah, kami mengangkat tangan kami untuk terima berkat dari Engkau. Turun ke atas kita semua berkat melimpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan yang intim dan manis dari Roh Kudus yang akan menyertai, memberkati setiap hidup kami mulai sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari umat yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita berkata amin. Hidupku menggenapi firman
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Amin.